Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang routing dinamis dan juga akan melakukan simulasi routing dinamis menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, pertama-tama pengertian routing dinamis. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi dengan data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Routing dinamis ini mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya dan akan meneruskan paket dari sebuah network ke network yang lainnya. Jadi berbeda dengan routing statik yang jalurnya itu dilakukan secara manual dan diinputkan dengan satu per satu. Baik, selanjutnya yakni perbedaan routing dinamis dan routing statis. Yang pertama, seperti yang saya tadi bilang, yakni routing statis yakni routing dibuat dan dihapus secara manual oleh administrator. Sedangkan routing dinamis dibuat dan dihapus secara otomatis oleh protokol routing. Yang kedua, cocok digunakan untuk jaringan skala kecil, yakni routing statis tadi. Selanjutnya, routing dinamis cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Yang ketiga, routing statis tidak hanya membutuhkan resource, tidak banyak membutuhkan resource maksud saya. Sedangkan routing dinamis banyak menggunakan resource. Routing statis lebih aman karena jalurnya yang kita tentukan sendiri. Sedangkan routing dinamis kurang aman karena para hacker atau yang mencoba membobol bisa menebak jalur dari yang akan kita tuju nanti. Baik, setelah ini saya akan melakukan sebuah simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Ya, langsung saja kita akan lakukan simulasi. Kita buka dulu. Di sini saya menggunakan topologi yang telah saya gunakan pada waktu melakukan praktik routing statis. Di sini cukup mudah saja untuk melakukan routing dinamis. Kita hanya perlu menghapus sini klik config, lalu add static. Nah, kita hapus semua jalur-jalur yang sebelumnya kita sudah setting di routing statis. Kita hapusin semua saja untuk router 1. Lalu untuk router yang kedua juga kita hapus. Klik config, static, lalu kita hapus semua. Dan juga router yang ketiga kita juga hapus. Klik config, lalu static, kita hapus semua juga untuk network address-nya. Lalu langkah selanjutnya yakni kita akan merubah di sini RIP-nya kan belum ada yang versi kedua ya. Dan ini kita akan ubah menjadi versi yang kedua dengan cara klik di sini CLI. Lalu kita ketikkan no auto. Supaya lebih cepat kita langsung saja no auto, lalu tab di sini. Lalu akan otomatis mengetik no auto samurai. Lalu kita ketikkan version 2. Lalu kita enter. Selanjutnya kita lihat lagi, kita klik RIP. Nah, di sini sudah berubah menjadi RIP routing versi 2 ya. Kita lakukan juga untuk router yang ketiga dan router yang kedua. RIP, lalu CLI. Di sini juga bisa diketikkan secara manual, yakni no auto strip samurai. Kita enter dan juga version 2. Kita lihat sini juga sudah berubah ya. Lalu untuk router yang ketiga juga sama, kita rubah menjadi version 2. Lalu saya tap enter, lalu version 2. Baik, selanjutnya bentar.
Selanjutnya di sini kita akan memberitahu untuk masing-masing router tangan-tangannya atau jalur-jalur dari masing-masing router. Kita hanya memberitahu tangan-tangan dari masing-masing router saja, jadi tidak perlu menginputkan gateway dari sini ke situ pakai gateway apa. Kita perlu itu, kita langsung isikan saja dari router 3, kita isi 13.13.13.0. di sini wajar ya, ini jadi 13.0.0 karena settingan dari Cisco Packet Tracernya, jadi tidak usah khawatir. Kita isikan lagi tadi 23.23.23.0 lalu 3.3.3.0 dan ya terakhir 43.43.43.0. Ya, kita sudah isikan semua di sini. Selanjutnya kita juga isikan untuk router yang kedua. Kita klik. Oh ya, jangan lupa untuk sebelumnya harus di save terlebih dahulu ya, di global setting lalu save, supaya nanti kalau kita buka kembali di sini tidak terreset untuk IP yang sudah kita masukkan tadi, tidak terreset kembali. Router kedua, routing kedua kita isikan di sini 12.12.12.0, kita add. Lalu ada 23.23.23.0, kita add juga. Yang terakhir 198.168.0. Oh sebentar, ini kok jadi 19. Ntar kita hapus dulu, sebenarnya salah tadi. Akhirnya 192.168.1.0 kita add. Ini untuk mengarah yang PC 3 harusnya. Selanjutnya untuk yang PC yang terakhir, router yang terakhir maksud saya, kita isikan 12.12.12.0, kita add. Lalu 13.13.13.0 kita add juga. Yang terakhir 192.168.1.0 kita add. Nah, jangan lupa setting. Router yang kedua pun tadi belum saya setting, setting save, global setting lalu save. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan sebuah simulasi. Ya, kita akan lihat bagaimana routing database ini mengirimkan sebuah paket. Ntar kita klik tanda pesan di sini, kita atur dari PC 1 ke PC 3. Kita klik simulasi, lalu kita jalankan. Berhasil ya. Lalu untuk PC 1 ke server 1, kita amati jalurnya. Di sini pasti mengambil jalur yang terpendek ya. Sebentar, ini violet. Ini memang violet, kita harus pancing terlebih dahulu. Ntar, ini harusnya berhasil. Kita coba lagi. Oke. Berhasil ya. Kita coba kembali dari PC 1 ke server 2. Ntar ini juga harus dipancing terlebih dahulu. Kita coba lagi PC 1 ke PC 2, server 2 maksud saya. Selanjutnya kita coba di PC kedua. Sini PC 2 ke PC 3. Kita coba.
sukses. Kita coba lagi untuk PC yang kedua ke server pertama, server 1. Berhasil juga. Lalu kita coba juga dari PC 2 ke server 2. Berhasil ya. Selanjutnya kita coba dari PC yang ketiga ke PC 1. Berhasil. Selanjutnya ke server 1 kita coba. Kita coba ke PC 2 karena jalurnya sama, jadi tidak perlu. Berhasil ya. Lalu kita coba juga untuk PC 3 ke server 2. Berhasil di sini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mematikan jalur dari router 1 ke router 3. Di sini apakah harusnya paketnya akan mencari jalur yang lain. Kita offkan dulu untuk ini serial 3-nya. Kita juga akan offkan dari serial router ketiga, yakni serial 2 kita offkan. Oke, lalu selanjutnya kita akan mencoba kirim paket dari PC 1 ke PC 3. Seharusnya dia akan mencari jalur ke bawah lalu baru ke atas. Maksud saya kita coba dari PC 1 ke server 2. Karena di sini dipotong, harusnya lewat dari bawah ya. Kita coba. Nah, dia lewat dari bawah lalu baru ke atas dan mengirimkan ke server 2. Oke, berhasil ya. Routing dynamics ini cukup memudahkan karena dia ketika salah satu jalur terputus, dia akan mencari jalur lain untuk mengirimkan paketnya tersebut. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.